Nah kemudian ada zakat, ya. Zakat itu adalah bagian daripada kita melakukan proses, ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah nanti akan saya jelaskan secara terpisah tentang zakat itu. Nah kemudian yang sisi yang kedua dari takwa adalah meninggalkan kemaksiatan. Nah, Rasulullah SAW ya mengatakan bahwasanya setan pada bulan Ramadan ini dibelenggu itu, ya. Jadi pintu surga dibuka, setan kemudian dibelenggu. Ini merupakan bahwasanya peluang untuk melakukan kebaikan itu sangat terbuka sekali di bulan Ramadan. Sementara peluang untuk melakukan kerusakan, kemaksiatan itu semakin tertutup. Nah kemudian yang secara khusus ingin saya sampaikan berkenaan dengan zakat, infak, sedekah. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan infak, zakat dan sedekah ini kita harus pahami bahwasanya harta kekayaan yang kita miliki itu merupakan nikmat dari Allah, merupakan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun prosesnya, teknisnya macam-macam, ya. Ada yang lewat perusahaan, ada yang lewat toko induk, ada yang lewat beasiswa, macam-macam itu lewatnya, tapi semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita harus yakini. Kita lihat umpamanya surat Al-Baqarah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berkenaan ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rizkikan, ya. Jadi bukan rezeki kita, bukan kita yang mendapatkan, bukan hasil kita, tapi apa yang kami rizkikan, apa yang kami berikan, kata Allah kepada kita. Nah ini harus diyakini bahwasanya rezeki itu datanya dari Allah, pemberian dari Allah, bukan karena kemampuan kita semata-mata, ya. Nah kalau kita yakini kekayaan kita itu betul-betul dari diri kita, nah Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, itulah Qarun, ya. Qarun tatkala diingatkan itu, kemudian Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Jadi nah kekayaan ini kan karena kemampuan saya, karena kepandian saya, karena kerja saya, karena jerih payah saya, karena saya dokter, karena saya profesor, karena saya sudah sekian lama kerja, ya wajar saya kemudian kekayaan saya sedemikian banyak. Nah diingatkan oleh Allah. Qarun mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Saya bisa begini ini kan karena kemampuan saya. Jadi rezeki itu datangnya dari Allah, dan Allah titipkan harta kekayaan ini kepada kita untuk kemudian kita kelola dengan sebaik mungkin sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah diantaranya, ya, harta itu ada yang untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang lain. Ya, nah, untuk orang lain itu macam-macam bentuknya, ada sedekah, kemudian ada infak, kemudian ada zakat. Semuanya ini rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah adalah wajib, ya. Jadi sekali lagi, zakat, infak, sedekah itu adalah wajib. Bukan kemudian infak dan sedekah itu tidak wajib, enggak. Tetap wajib. Ya. Di dalam bukunya panduan tanya jawab tentang zakat yang ditulis oleh Pak Din Afiduddin itu dikatakan itu infak, sedekah itu juga wajib. Ya, sekarang logikanya begini. Zakat itu adalah wajib. Wajib yang sudah diatur oleh Allah. Besarannya berapa yang dikeluarkan, kapan dikeluarkannya, itulah zakat. Ya. Tetapi tatkala seseorang itu sudah mengeluarkan zakat, bukan berarti terus tidak mengeluarkan yang lain. Ya. Terus saya sudah mengeluarkan zakat, ya sudah, jangan minta saya lagi. Bukan.
Tetapi yang lain itu diserahkan teknisnya kepada masing-masing kita. Besarannya berapa, kapan mengeluarkannya terserah kita, untuk siapa, untuk apa terserah kita. Bukan kemudian dipegangi terus yang bukan zakat itu. Ya. Pokoknya yang zakat dilepas sudah selesai. Nah, yang lain saya nggak keluarkan sama sekali. Itu juga tidak benar. Ada anak yatim di sampingnya, di tetangganya. Ada madrasah yang butuh biaya untuk membangun dan seterusnya. Terus tidak dibiayai, 1.000 pun tidak keluar. Na'udzubillah. Ya. Jadi ada umpamanya ada pegawai sing saya dengan bahasa yang lain keleleren gitu ya. Jadi yang tidak terurus sama sekali. Masa kita nggak menyumbang sama sekali? Ya. 1 inti pun tidak, inti ya. Itu tidak keluarkan sama sekali. Inti itu gimana kan begitu? 1 inti aja nggak keluarkan, terus inti gimana? Anti aja mengeluarkan, inti tidak. Nah begitu. Jadi zakat itu wajibnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Sementara zakat sedekah, infak itu tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah kita. Nah, yang terakhir, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, kita harus yakin, ya. Kita harus yakin. Yang pertama tadi saya katakan harta itu datanya dari Allah. Kemudian tatkala kita keluarkan harta itu untuk zakat, infak, sedekah, itu tidak akan berkurang. Ya, tidak akan berkurang. Kalau kita sudah merasa kecukupan dan kemudian kita keluarkan, itu insya Allah akan cukup terus kita itu. Rasulullah SAW mengatakan, mana qasamalun min sadaqah. Hadis sahih. Rasulullah SAW mengatakan, harta itu tidak kurang kalau disedekahkan. Tidak kurang kalau disedekahkan. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kama tali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi orang yang infak sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan 700 kali lipat. Ini terbukti, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan pada saat kota Madinah itu paceklik, tidak ada barang dagangan, sangat mahal sekali barang dagangan pada saat itu. Sahabat Utsman bin Affan itu mendatangkan bahan makanan, perdagangan dari Syam, dari luar Madinah, dikeluarkan, dia datangkan itu, dia beli. Sampai di Madinah itu sudah ditawar oleh para pedagang-pedagang Madinah. Wahai Utsman, berapa kamu jual barangmu ini? Saya berani 2 kali lipat. Yang lain menawar, saya berani 3 kali lipat. Yang lain lebih dari itu. Kata Utsman bin Affan, ini sudah ada yang menawar 700 kali. Tercengang itu para pedagang-pedagang yang lain. Edan kira-kira ya. Edan. Ini siapa itu kok sampai berani menawar 7 kali lipat harganya itu? Utsman dengan entengnya mengatakan, ini sudah saya berikan kepada fakir miskin dan sudah dibeli oleh Allah, dan Allah lipatkan harganya 700 kali. Masya Allah. Dia patut kalau begitu sahabat Umar menjadi penghuni surga. Nah ini ya rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, harta yang kita keluarkan, ya, kalau sudah sampai nisabnya keluarkan zakat. Kalau belum sampai nisabnya keluarkan sedekah, infak. Nah kemudian di akhir Ramadan ini, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Jadi selagi orang itu hidup, ya, masih bernyawa, baik kecil ataupun tua, maka zakati zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah itu besarannya 2,5 kilogram beras. Namun kok sekarang 1 kilo berapa, Bu? Berapa inti, Bu? 25 Hah? 25 inti.
25 NT ya. NT berarti dikali 2,5 berarti ya sekitar 65 ya, nggak nyampe 65 ya, 62,5 ya, jadi 62,5 NT ya, NT. Jadi kalau pada saat itu ya hari raya ya, sebelum hari raya, malam hari raya kita punya uang sebesar senilai 62,5 NT dan masih ada tersisa barang makanan di rumah, maka keluarkan zakat fitrahnya. Hitungannya bukan kepala keluarga, tapi kepala yang ada dalam rumah tangga. Berapa kepala, berapa jiwa? Ya. Kalau Bu Wiwi ada 3 ya, Bu Wiwi, suami sama anak. Nah, itu ya. Nah, keluarkan itu. Ya. Yang muslim itu terima tua nggak terima? Nah, yang muslim ya, yang muslim yang menjadi tanggungan ya. Jadi yang mengeluarkan adalah suaminya Bu Wiwi ya, mengeluarkan untuk dirinya, untuk istri dan untuk anak. Tapi ini Pak, tahun kemarin kita tarik zakat bukan 65 NT, tapi berjiwa 200 sekitar 200 ya. 200 NT. Dulu kayaknya pun sama. 200. Yang Muzaki kan mulai kemarin Oke, 200 kita juga. coba dulu ya kajian kita. Nanti soal tanya jawab kita lanjutkan, gitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan wa afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.